Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai Project Management Plan atau perencanaan manajemen proyek. Sebagai dokumen kedua terpenting di awal-awal proyek setelah Project Charter adalah Project Management Plan atau PM Plan. Dibilang sangat penting karena ini menentukan sukses tidaknya sebuah proyek. Apa itu Project Management Plan? Di sini definisi Project Management Plan didefinisikan oleh PM Book Guide sebagai dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dieksekusi, dimonitor, dan dikendalikan, serta ditutup. Sedangkan menurut buku Rita Mulsesi PMP Exam Preparation, rencana pengelolaan mendokumentasikan strategi untuk mengelola proyek dan proses yang terkait dengan bidang pengetahuan tentang ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, resiko, pengadaan, dan manajemen pemangku kepentingan. Project Management Plan berisi penjelasan bagaimana rencana-rencana dan keputusan proyek dijalankan. PM Book menyebut Project Management Plan sebagai living document, artinya jika terdapat perubahan pada rencana proyek ketika proyek berjalan, maka Project Management Plan harus juga diupdate. Kenapa disebut sangat penting? Ini karena Project Management Plan berisi rencana, objektif, apa saja deliverable yang akan diberikan ke customer. Bagaimana cara menangani suatu proyek, bagaimana resiko ditangani, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana project manager memonitor dan menangani proyek, bagaimana perubahan ditangani oleh tim dan project manager. Jika kita mencoba menyederhanakan isi dari Project Management Plan, isinya berupa 4 W. Why, what, who, when, dan 1H, how. Project Management Plan, isi dokumennya sendiri adalah sebagai berikut, yaitu Scope Management Plan. Bagian ini dari rencana manajemen lingkup menjelaskan bagaimana lingkungan proyek akan dipantau dan dikendalikan. Selanjutnya, Schedule Management. Ini adalah komponen dari rencana manajemen proyek. Rencana manajemen penjadwalan mungkin formal atau informal, sangat rinci atau dibingkai secara luas berdasarkan kebutuhan proyek dan termasuk ambang batas kontrol yang sesuai. Cost Management Plan ini mendefinisikan bagaimana biaya proyek akan dikelola dan dikendalikan. Ini mencakup metode yang akan digunakan dan tingkat akurasi yang diperlukan untuk memperkirakan biaya aktivitas. Quality Management Plan. Ini komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana kebijakan mutu organisasi akan diterapkan. Ini menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek berencana untuk memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh stakeholder atas proyek yang telah diberikan. Human Resource Management Plan. Rencana pengelolaan sumber daya manusia menyediakan atribut staf proyek, tingkat personel, dan penghargaan atau pengakuan terkait yang merupakan komponen penting untuk mengembangkan perkiraan biaya proyek. Communication Management Plan. Ini adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dalam proyek akan direncanakan, terstruktur, dipantau, dan dikendalikan. Risk Management Plan. Rencana manajemen risiko sangat penting untuk berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan
dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan semua proses manajemen risiko didukung dan dilakukan secara efektif selama siklus hidup proyek. Procurement Management Plan atau rencana manajemen pengadaan dapat diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam strategi seperti perubahan dalam membuat keputusan atau membeli atau jenis kontrak yang didorong oleh resiko atau respon resiko. Stakeholder Management Plan ini digunakan untuk memahami kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan untuk menilai dan beradaptasi dengan tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan sesuai dengan persyaratan. Scope Baseline ini mencakup pernyataan lingkup proyek dan rincian Work Breakdown Structure atau WBS yang digunakan untuk menentukan aktivitas, estimasi durasi, dan manajemen jadwal atau manajemen penjadwalan. Jadwal baseline mendokumentasikan ukuran kinerja jadwal yang diterima, termasuk tanggal mulai dan selesai. Cost baseline di sini mendokumentasikan interval waktu yang diterima yang digunakan untuk mengukur kinerja biaya. Project Management Plan dibuat oleh Project Manager ditangani oleh key stakeholder dan menjadi dasar atau baseline rencana project. Jika terdapat perubahan, maka secara formal perubahan tersebut akan masuk ke dalam change control dan menjadi bahan pembanding atau perbandingan antara project aktual dan project baseline. Setelah project manager menyelesaikan dokumen project management plan, akan diadakan kick-off meeting untuk memulai project secara resmi. Tujuan dari kick-off meeting adalah untuk memberitahukan kepada stakeholder bahwa secara resmi proyek berjalan dan memberikan gambaran kepada setiap stakeholder mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Intinya menyamakan pandangan, proyek kecil maupun besar, membuat dokumen project management plan adalah keharusan. Develop project charter dimulai dari input, memiliki turunan yaitu project statement of work. Di sini berkaitan dengan deskripsi narasi produk, jasa, atau hasil yang harus diberikan dalam suatu proyek. Biasanya mencakup business need, product scope description, strategic plan. Selanjutnya, business case ini mencakup deskripsi kebutuhan bisnis dan solusi yang diharapkan dari investasi. Misalkan market demand atau permintaan pasar, organizational need, customer request, technological advance, legal requirement, ecological impact, social need. Selanjutnya, input di sini berupa agreement, MOU, SLA dari para stakeholder melalui kontrak kerja yang dibangun. Kemudian, enterprise environmental factor berhubungan dengan standar regulasi Pemda atau pemerintah daerah dan standar industri. Selanjutnya, organizational process asset ini berkaitan dengan struktur organisasi dan standar operasional yang dilakukan oleh perusahaan atau teknik penyelesaian secara prosedural dalam setiap pelaksanaan kerja. Selanjutnya, tool and teknik turunan expert judgment. Di sini sekumpulan pakar atau para konsultan yang memberikan masukan atau informasi terkait proses pelaksanaan proyek berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Facilitation teknik di sini fasilitas yang digunakan menggunakan teknologi dan dimanfaatkan sebagai metode-metode khusus dalam pengembangan proyek. Project charter ini merupakan suatu dasar atau piagam pengakuan bagaimana suatu proyek akan dapat dilaksanakan sesuai dengan investasi yang telah diberikan para stakeholder. Kita lanjut ke develop project management plan, input turunan project charter.
Project charter diperoleh dari stakeholder sebagai otorisasi project manager untuk melaksanakan kegiatan aktivitas proyek. Output from other process di sini berupa dokumen yang mendukung informasi setiap pelaksanaan proses atau proyek yang telah dilakukan. Selanjutnya, enterprise environmental factor di sini berkaitan dengan standar regulasi Pemda atau pemerintah daerah dan standar industri yang digunakan. Organizational process asset di sini berkaitan dengan standar operasional prosedur atau proses-proses, guideline dan kriteria yang berkaitan dengan change control prosedur serta instruksi kerja atau work order, scope, baseline, informasi-informasi yang berkaitan dengan pengetahuan pada area proyek. Tool and teknik turunan expert judgment. Di sini seorang konsultan atau para pakar yang memberikan masukan dan informasi berkaitan dengan proses proyek dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta menggunakan berbagai teknik atau metode. Facilitation teknik di sini berkaitan dengan metode atau cara pengembangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui brainstorming, kemudian problem solving, meeting management, dan menghindari konflik interest serta mencapai agreement dari para stakeholder. Output project management plan di sini berupa dokumen yang mendeskripsikan bagaimana suatu proyek dilaksanakan, dimonitor, kemudian dikontrol. Project baseline-nya termasuk dengan scope baseline, schedule baseline, cost baseline. Baseline Project Management Plan memiliki baseline yang dibuat dalam fase planning. Terdapat 3 baseline, yaitu Scope Baseline berisi Project Scope Statement WBS dan WBS Dictionary. Schedule Baseline berisi Project Schedule yang memiliki start date and date untuk masing-masing aktivitas. Cost Baseline berisi Project Budget. Ketiga baseline tersebut biasa disebut juga sebagai Performance Measurement Baseline, karena project manager akan selalu membandingkan antara project yang berjalan dengan baseline tersebut. Performance ini kemudian akan menjadi report kepada stakeholder. Project manager akan mengupdate semua informasi kepada stakeholder mengenai kondisi project, apakah masih in scope atau out of scope, apakah under, within, atau over budget, dan apakah behind, on, atau ahead schedule. Setiap ada perubahan terkait dengan baseline selama executing dan monitoring and controlling, maka perubahan tersebut akan masuk ke dalam change control system. Jika disetujui, maka project manager dapat mengupdate baseline di dalam project management plan. Selanjutnya kita diskusi pembahasan project dan dokumen di grup ya. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.